A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, di sini saya Muhammad Faris Hasan dengan NPM 2311 050801. Dari program studi, mohon maaf, ya, juz 26 sampai 30. Yang mana eh, pada ujian tengah semester. Pertama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja pokok pembahasan ya yang akan menjadi bahasan pada kesempatan kali ini. Jadi yang pertama, di sini saya akan membacakan ya surat Al-Ma'un itu sendiri. Lalu yang kedua, di sini saya akan membahas mengenai asbabun nuzul dari surat Al-Ma'un. Lalu yang ketiga, kita akan membahas mengenai kajian kosakata. Lalu yang keempat, uraian tafsir. Dan yang kelima, kontekstualisasi ayat pada era kontemporer. Jadi ayat pada surat Al-Maun ini apabila kita eh, kaitkan dengan zaman sekarang, apa eh, bahasannya di sini akan menjadi bahasan nomor 5. Lalu yang keenam adalah kesimpulan. Baik, kita masuk pada bahasan yang pertama. Di sini saya akan membacakan Quran surat Al-Ma'un, surat ke-107 dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماءون. Saya ulangi sekali lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماءون. Sadaqallahul azim. Baik, demikian surat Al-Ma'un yang akan menjadi bahasan kita pada kesempatan presentasi kali ini. Yang kedua, di sini kita akan membahas mengenai ya asbabun nuzul dari surat Al-Ma'un. Nah, jadi asbabun nuzul atau sebab turun ya dari Quran surat Al-Ma'un, surat ke-107 dalam Al-Quran ini ya seringkali dikisahkan ini mengenai kisah eh, seorang sahabat ya. Seorang sahabat yang eh, tidak peduli ya terhadap anak yatim, padahal sahabat tersebut itu rajin dalam beribadah yang lain. Namun eh, di sini justru tidak memperdulikan anak yatim. Maka itu menjadi sebab turun dari surat Al-Ma'un atau asbabun nuzul dari surat Al-Ma'un ini.
Lalu selanjutnya, setelah kita membahas asbabun nuzul, kita akan membahas mengenai eh, pembahasan yang ketiga, yaitu kajian kosakata. Kajian kosakata dan juga munasabat ya. Di sini saya hadirkan tiga ya untuk sebagai materi kajian kosakata. Yang pertama adalah aroaita. Ya. Aroaita di sini eh, merupakan pernyataan retoris ya. Jadi aroaita ini kan ya di sini apa ya? Tujuannya adalah eh, untuk mengajak kita berpikir ya. Kata aroaita ini. Ya. Lalu yang kedua adalah kata yukadzibu biddin. Nah, maknanya adalah mendustakan agama dengan sikap. Lalu yang ketiga, yadu'ul yatim. Maknanya di sini adalah menghardik dengan kasar. Nah, untuk eh, munasabahnya ini sendiri, ya, seorang pendusta agama ini, ya, sebentar. Baik, di sini kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai tafsir surat Al-Maun setelah kita membahas mengenai kajian kosakata dan juga ya, munasabat ya. Ini sangat berkaitan sekali. Lalu kita di sini selanjutnya membahas mengenai uraian ya uraian tafsir dari surat Al-Maun ini. Jadi di sini kita mengacu pada eh, tafsir Al-Misbah karya Profesor Quraish Shihab yang mana eh, pada tafsir surat Al-Misbah ini ya ditekankan ya di surat Al-Maun ini ditekankan bahwa di sini kita harus seimbang ya antara ibadah eh, hablum minallah dan hablum minannas. Jangan sampai ketika kita beribadah ya tapi kita justru cuek dan tidak peduli dengan sekitar kita. Ya. Sehingga eh, ini menjadi sebab ya mengapa kita itu diperintahkan untuk saling menolong satu sama lain dan juga eh, menyantuni anak yatim dan sebagainya ya karena keseimbangan itu tadi kita tidak boleh hanya eh, fokus beribadah saja tapi justru kita melupakan lingkungan sekitar kita jika di sekitar kita ada anak yatim dan juga kaum duafa yang perlu bantuan ya hendaknya kita menolong dan jangan hanya cuek dan fokus pada ibadah ya yang justru kita eh, meninggalkan atau mengabaikan lingkungan sekitar kita. Lalu pembahasan selanjutnya adalah mengenai kontekstualisasi ya, kontekstualisasi di era kontemporer ini. Nah, jadi sama seperti yang ya,
Sama seperti yang tadi sempat dibahas ya, kontekstualisasi di era kontemporer ini juga terdiri dari beberapa hal. Yang pertama seperti ria ya di era digital ini, lalu pamer ibadah ya, dan juga krisis kepedulian sosial ya, yang sebelumnya sempat saya bahas. Jadi ini sangat relevan sekali di zaman sekarang ini. Ya, jadi kita tidak boleh eh, mengacuhkan, dan juga ketika kita ibadah, justru ibadah tersebut malah kita pamer-pamerkan, dikarenakan di zaman sekarang ini ya informasi sudah sangat maju, jadinya kita malah memposting, memamerkan ibadah yang kita lakukan. Nah, di sini sangat erat sekali kaitannya dengan surat Al-Maun ini, ya, karena surat Al-Maun memerintahkan kita untuk eh, menyantuni anak yatim dan dan sebagainya, serta eh, membantu satu sama lain. Baik itu pertolongan yang sekecil apapun itu hendaknya kita lakukan, karena eh, sekecil apapun pertolongan itu sebetulnya sangat berarti. Itulah kontekstualisasi ayat pada surat Al-Maun ini dengan kehidupan kita sehari-hari di era kontemporer. Lalu selanjutnya, apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari eh, pembahasan mengenai tafsir surat Al-Maun ini? Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah bahwasanya ibadah-ibadah yang kita lakukan ini bukanlah hanya sekedar ritual semata, melainkan ibadah-ibadah yang kita lakukan ini adalah eh, merupakan eh, suatu yang perlu kita manifestasikan dengan cara kita peduli satu sama lain, lalu saling tolong menolong, saling bantu membantu, dan juga tidak lupa menyantuni anak yatim, karena itu menjadi asbabun nuzul dari surat Al-Maun ini. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya ketika kita beribadah, maka ibadah yang kita lakukan tersebut itu harus ada artinya. Ya. Jangan sampai ya ketika kita beribadahnya hanya menjadi ibadah yang sia-sia. Harus ada suatu hal berarti lain, dan jangan sampai kita beribadah malah justru ya eh, menimbulkan dosa yang lain, yaitu ada anak yatim di sekitar kita tapi kita tidak pedulikan, ada tetangga atau orang lain yang membutuhkan pertolongan tapi kita tidak menolong karena ya alasannya fokus beribadah. Kurang lebih demikian ya kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan tafsir surat Al-Maun ini, dan sekiranya kurang lebih demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bila terdapat kesalahan pada saat penyampaian eh, presentasi ini. Seluruh kebenaran hanyalah milik Allah, dan kesalahan tersebut sebabnya karena kebodohan saya semata. Demikian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Bila taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullahu khair.